Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini pukul 6:10 tanggal 31 Agustus 2022 di hari Rabu pagi. Di pagi hari yang dingin dan berkabut ini dari Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, saya Evi Sayono mengucapkan selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Di pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan buku tentang pembelajaran terdiferensiasi yang berjudul Differentiated Instruction, Making It Work yang ditulis oleh Patty Drapeau. Buku ini diterbitkan oleh Scholastic dan ditujukan bagi rekan-rekan guru yang mengajar di level sekolah dasar kelas 3 sampai dengan kelas 6. Di pagi hari ini saya masih akan membacakan bab 1 di bagian tentang kajian-kajian teori yang mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ada 4 ahli teori yang mengemukakan pendapatnya atau hasil penelitiannya terkait dengan perkembangan otak dan juga cara manusia belajar. Jadi 4 teoris ini kemudian dikutip oleh Patty Drapeau dalam bukunya Differentiated Instruction, Making It Work. Pada video sebelumnya, yakni di video keempat, kelima, dan keenam, saya telah membacakan teori dari Lev Vygotsky, seorang psikolog dari Rusia, yang mengemukakan teorinya tentang Zone of Proximal Development, di mana Zone of Proximal Development ini adalah tempat atau area di mana seseorang dapat belajar dengan baik. Kemudian teori kedua tentang dampak dari tantangan yang tepat atau tingkat kesulitan yang tepat ketika mengerjakan suatu tugas terhadap perkembangan otak, yang dibahas oleh Eric Johnson. Di video ke-6, saya telah membacakan bagian di mana Patty Drapeau mengutip teori triarchic thinking yang dikemukakan oleh Robert Sternberg, seorang dosen dari Universitas Yale, yang mengatakan bahwa ada 3 cara berpikir manusia, yakni analytical thinking, creative thinking, dan practical thinking, di mana ternyata anak-anak juga demikian. Dan sangat penting bagi guru untuk dapat mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodir ketiga cara berpikir anak tersebut. Baik teman-teman, pagi ini saya akan membacakan halaman 16 dan 17, masih di bab 1. Kajian teori terakhir yang dibahas oleh Patty Drapeau yang mendukung pembelajaran terdiferensiasi disampaikan oleh Howard Gardner. Teorinya Howard Gardner ini berjudul Multiple Intelligences, atau kalau kita sering menyebutnya dengan kecerdasan majemuk. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Howard Gardner adalah ketua panitia dari Project Zero dan juga direktur dari Project Good Work di Universitas Harvard. Howard Gardner mengemukakan pendapatnya tentang cakupan dari potensi-potensi yang dimiliki manusia melalui 8 jenis kecerdasan majemuk yang berhasil diidentifikasikannya. Teori ini dikemukakan pertama kali di tahun 1993. 8 kecerdasan majemuk yang dimaksudkan oleh Howard Gardner adalah sebagai berikut. 1. Kecerdasan linguistik, atau kemampuan untuk menggunakan bahasa atau kata-kata secara oral dan juga secara tertulis secara efektif. Yang kedua adalah kecerdasan logical mathematical, atau kecerdasan dalam menggunakan angka-angka atau bilangan secara efektif. Yang ketiga, visual spasial. Visual spasial adalah kemampuan seseorang untuk melihat dunia melalui lensa spasial atau ruang. Visual itu sesuatu yang bisa kita lihat, spasial itu terkait dengan ruang-ruang. Yang keempat adalah kecerdasan secara bodily kinesthetic. Body artinya tubuh, kinestetik artinya gerakan. Bodily kinesthetic adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuhnya untuk dapat menerima dan mengekspresikan ide-ide yang dimiliki. Yang kelima adalah kecerdasan secara musikal. Musical ability adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan mengomunikasikan idenya secara musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan juga memahami orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk menilai atau mengakses perasaannya sendiri dan juga cara berpikirnya sendiri.
Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk memahami dunia secara alamiah atau secara natural. Baik teman-teman, mari kita lanjut. Dengan memahami bahwa ada 8 kecerdasan majemuk dapat membantu para pendidik dalam 3 hal. Yang pertama, para pendidik dapat mengajar siswa melalui area-area di mana siswa memiliki kekuatan yang spesifik. Dan ketika kita mengetahui area di mana siswa memang kuat, maka ini memperbolehkan guru untuk dapat membantu siswanya belajar dengan lebih baik lagi. Hal yang kedua adalah dengan memberikan informasi kepada siswa tentang jenis kecerdasan tertentu yang mereka miliki, akan memberikan mereka pengetahuan yang sangat penting untuk dirinya sendiri, yang nantinya dapat mereka gunakan untuk bisa menjadi pembelajar yang lebih sukses. Hal yang ketiga adalah guru juga dapat menggunakan informasi yang sama agar siswanya dapat diberi kesempatan lebih banyak lagi untuk membuat produk-produk hasil belajar sesuai dengan pilihan dan juga sesuai dengan kecerdasan majemuk yang siswa miliki. Misalnya, ketika guru mengetahui bahwa siswanya sangat kuat di area kecerdasan visual dan spasial, maka kita sebagai guru dapat meminta mereka sesekali untuk dapat mendemonstrasikan apa yang dia ketahui melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kecerdasan visual dan spasial. Alih-alih memaksakan siswa untuk memproduksi hasil belajar yang tidak sesuai dengan kecerdasannya mereka. Misalnya, anak yang kuat di bagian visual spasial, lalu kita minta untuk membuat book report atau laporan buku. Padahal, kecerdasannya dia adalah di visual spasial, bukan di kecerdasan linguistik. Halaman 16 dan 17. Paragraf ketiga. Akan baik juga sebenarnya untuk diketahui bahwa guru-guru dapat menggunakan teorinya Robert Sternberg, sama dengan cara kita menggunakan teorinya Howard Gardner. Lebih lanjut dikatakan bahwa, seperti telah kita diskusikan di atas, Sternberg berbicara tentang 3 cara berpikir, yaitu cara berpikir analytical, cara berpikir kreatif, dan cara berpikir praktikal. Dan hal inilah yang membentuk kecerdasan-kecerdasan untuk bisa sukses. Nah, kalau kita mengaplikasikan teorinya Howard Gardner ke dalam 3 cara berpikirnya si Sternberg tadi, maka misalnya ketiga jenis pemikir tadi, yaitu analytical, practical, dan juga kreatif, maka mereka biasanya akan memilih produk hasil belajar yang tepat dengan cara berpikirnya mereka atau sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Misalnya seperti ini. Anak atau siswa yang memiliki cara berpikir yang kuat, kecerdasan berpikir secara praktikal. Nah, anak-anak seperti ini biasanya akan memilih untuk membentuk atau membuat produk hasil belajarnya seperti model atau membuat miniatur benda misalnya. Dan mereka biasanya nggak akan suka kalau produk hasil belajarnya itu mereka dipaksa membuat sesuatu yang tertulis seperti book report. Baik, mari kita lanjut. Ahli-ahli teori yang lain yang membahas tentang learning style atau gaya belajar juga mendorong kita sebagai pendidik untuk memberikan kesempatan kepada siswa kita agar mereka dapat menunjukkan apa yang mereka sudah ketahui dengan menggunakan berbagai cara. Para ahli teori ini mempromosikan atau mendorong diberlakukannya pembelajaran terdiferensiasi dengan cara mengidentifikasi modalities yang berbeda. Modalitas maksudnya gaya belajar yang berbeda. Misalnya, modalitas seperti verbal. Jika kita tahu bahwa siswa kita kuat secara verbal, maka mungkin tugas yang bisa diberikan berupa diskusi. Apabila kita tahu bahwa siswa kita kuat di bagian visual, maka tugas yang diberikan bisa jadi berupa poster. Jika kita mengetahui siswa kita kuat di bagian menulis, maka kita bisa memberikan tugas berupa menulis jurnal. Dan kalau siswa kita kuat secara kinestetik, maka kita bisa meminta siswa kita untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dengan melakukan sebuah play atau drama ya maksudnya ini. Research yang telah dibahas ini telah membantu kita sebagai pendidik untuk memahami betapa pentingnya bagi siswa agar mereka dapat diberi kesempatan untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui melalui area-area di mana mereka kuat.
thread atau seperti benang-benang yang mengalir di otak ini, dan juga research tentang kecerdasan telah memberikan informasi kepada kita agar semestinya guru dapat menyediakan hal-hal berikut ketika mengajar. Yang pertama, guru semestinya dapat memberikan tugas-tugas yang tantangannya atau tingkat kesulitannya pas dengan kesiapannya anak. Guru juga disarankan untuk dapat memberikan enrichment. Enrichment ini kalau di Indonesia kan mungkin seperti kegiatan-kegiatan pengayaan ya. Misalnya kalau kita ingin anak kita berkembang di literasinya, maka kemudian kita bisa membuat kelas kita menjadi kelas kaya aksara dengan menempelkan banyak sekali hal yang terkait dengan literasi. Nah, kita dapat melihat anak-anak itu area of strength-nya di mana. Kemudian kita dapat memberikan kegiatan-kegiatan penguatan yang dapat membuat anak belajar dengan lebih baik lagi. Jadi enrichment atau penguatan ini penting. Yang ketiga, semestinya kita sebagai guru dapat memberikan pilihan atau choices. Nah, jika ini diberikan, maka kita dapat meningkatkan tingkat keterlibatan anak-anak dalam mengerjakan tugas yang kita berikan pada mereka. Karena kalau mereka suka, maka mereka akan lebih involved atau terlibat ketika ngerjain tugas dari kita. Paragraf terakhir, semua itu adalah komponen-komponen dari pembelajaran terdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, setelah mendengarkan itu semua, rasanya kita akan berpikir bahwa ini semua masuk akal ya. Kita tahu kok di awal-awal karir kita bahwa kecepatan anak dalam menerima pembelajaran itu beda-beda. Dan juga bahwa anak-anak kita itu perlukan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kita juga dari awal udah tahu bahwa one size does not fit all. Ini maksudnya bahwa kita tahu kok dari awal bahwa satu cara pengajaran atau satu material ajar itu nggak mungkin bisa cocok untuk semua anak di kelas kita yang memang beda-beda. Namun demikian, sekarang kita jadinya ngerti ya bahwasanya menyadari aja bahwa mereka beda itu nggak cukup untuk bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ini. Nah, dengan mengetahui berbagai macam jenis research sebagai background atau sebagai pengetahuan awal kita, mari kita sama-sama melihat lebih dalam kepada anak-anak kita sebagai pembelajar yang memang tipenya berbeda-beda. Baik teman-teman, esok hari saya akan melanjutkan bacaan saya di bagian bagaimana kita bisa mengenali anak-anak kita yang memang berbeda-beda. Nah, bagian itu akan saya bacakan esok hari. Saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini di teori keempat atau teori terakhir yang mendukung adanya pembelajaran terdiferensiasi. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku pembelajaran terdiferensiasi. Semoga apa yang teman-teman dengarkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang untuk teman-teman semua dan juga untuk siswa-siswa kita di kelas. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Dari Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, saya Evi Sayono mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat belajar. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.